Menghindari pengejaran, pria itu menyamar sebagai orang-orangan sawah. Tetapi para pembunuh datang berlari dengan anjing-anjing mereka. Melihat sekeliling dalam lingkaran, tetapi tidak menemukan mangsa. Anjing itu menggonggong pada orang-orangan sawah. Kemudian pelaku pergi ke depan untuk menemukan petunjuk. Tetapi tidak mengekspos, mereka kemudian mengedipkan mata satu sama lain. Dan dengan panik menembak orang-orangan sawah, langsung membunuh pria itu. Tindakan yang tidak manusiawi. Nama pria ini adalah Elmer. Tahun ini dia berusia 40 tahun. Tapi kecerdasannya hanya sekitar 8 tahun. Dia berjalan dengan teman baiknya Run. Tapi Elmer jelas tidak tahu seseorang sedang mengawasi mereka. Orang ini adalah orang terkaya di kota Basil. Suka melihat mereka bergaul. Hati Basil sangat tidak senang. Kemudian mereka melewati kota Run melihat banyak mainan di dalam sana. Dia memecahkan pagar dan masuk. Setelah masuk dia melihat seekor anjing ganas yang berlari ke arah Aaron. Elmer bergegas dan menyelamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Aaron, setelah Elmer membawanya pulang, Ibu Erowen keliru mengira Basil di tempat lain mengetahui tentang cedera Aaron, yang segera membuatnya marah. Ia mencurahkan semua kemarahannya pada Elmer yang menyebabkan temannya cedera. Bergegas menemukan Elmer untuk memberinya pelajaran. Melihat adegan ini Elmer berlari pulang dan memeluk ibunya. Menyuruh Elmer untuk bergegas ke rumah dan bersembunyi. Dan meninggalkannya di pintu untuk menghentikan mereka. Saat itu Basil sudah mengirim seseorang memberitahu Bacil bahwa Elmer tidak memiliki Aaron. Tetapi Basil tidak mempercayainya sama sekali. Temannya dan kedua kakek nenek pergi mencari Elmer lagi. Segera mereka datang ke padang rumput hijau. Basil dengan jelas melihat Elmer di dalam melalui lubang yang dia keluarkan. Tetapi Basil tidak mengungkapkannya. Dia dan kaki tangannya mengeluarkan senapan dan membunuh Elmer. Bersama pada saat itu seorang temannya mendengar seorang ibu di radio. Ibu itu memberitahu mereka bahwa orang yang menyakiti Aaron, sama sekali bukanlah Elmer, tapi dialah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan. Setelah mendengarkannya, Basil hanya bisa berpura-pura tenang. Kemudian dia mengambil penggaruk, dan meletakkannya dengan sengaja di tangan Elmer. Karena itu, dia menyamar sebagai pertahanan. Dia melepaskan tembakan selama orang-orang di sana diam. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, pembalasan boneka akan dimulai. Menghindari pengejaran si pembunuh pria itu bersembunyi di orangan sawah. Tetapi si pembunuh melihatnya. Dalam sekejap, kemudian dia melepaskan 100 tembakan ke arahnya. Kemudian dengan garu di tangan seolah-olah adegan itu disamarkan sebagai pembelaan diri. Pada hari berikutnya, Ibu Elmer membawa Basil dan yang lainnya ke pengadilan. Tetapi karena kurangnya bukti, pengadilan membebaskannya. Tetapi hukuman ini Ibu Elmer tidak dapat menerima. Bahkan lebih menjengkelkan adalah, bahwa orang dari kota melihat Basil sebagai utusan keadilan malam itu di kota. Angin bertiup di udara. Tampaknya memiliki aura pembunuh. Pada saat itu Clark dari tetangga, dia mendengar ada sesuatu yang bergerak di gudang. Dia segera masuk untuk memeriksa. Dan menemukan tidak ada yang aneh. Tiba-tiba beberapa sedotan jatuh. Dia melihat ke arah sekitar dengan hati-hati. Kecambuk untuk memeriksa dan menemukan kotak aneh tidak jauh dari mesin pemotong rumput di bawah. Dia tiba-tiba mulai panik karena dia sangat takut. Dia terpeleset tapi untungnya dia tidak jatuh. Untungnya dia bisa menangkap tali di sebelahnya tepat waktu. Tetapi ketika tali itu putus, ada ledakan dan Clark pingsan. Setelah tersengat listrik, kemudian jatuh ke mesin pemotong rumput. Dan dia meninggal dunia. Ketika Basil dan yang lainnya tiba, mereka hanya melihat pakaian Clark yang berdarah. Dan tidak tahu dia telah berubah menjadi saus daging. Pada saat ini Basil mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini pasti ada hubungannya dengan Ibu Elmer. Lalu mereka pergi ke rumah. Satu dari mereka menyekap mulutnya, menyebabkan wanita tua itu mengalami pendarahan otak dan mati selamanya. Basil sekarang tidak lagi menjadi manusiawi.
Lalu dia pergi ke dapur dan menyalakan gas secara maksimal. Dengan suara ledakan rumah Elmer langsung diratakan. Kemudian polisi turun ke lokasi untuk menyelidiki dan menyimpulkan bahwa itu hanya kecelakaan. Di malam hari mereka tiba di halaman hijau, tempat mereka membunuh Elmer. Hanya untuk mengetahui bahwa orangan sawah itu hilang. Dan kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Untuk menghindari pengejaran musuh, pria itu bahkan bersembunyi di dalam orang-orangan sawah. Sayangnya si pembunuh melihatnya langsung kemudian menembaknya mati. Ketika mereka pikir mereka aman, dia ada di pembantaian malam itu. Das sepertinya mendengar suara-suara di luar pintu sehingga dia mengambil kapak besar dan pergi keluar untuk memeriksanya. Ternyata hanya suara rantai ditiup angin. Tepat ketika dia pikir dia baik-baik saja, dia melewati sosok di ruangan. Dengan cepat naik ke mobil untuk melarikan diri. Tetapi mobil tidak mau mulai. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa bersembunyi di gudang. Di sebelahnya mendengarkan dengan seksama. Dia merasakan gerakan di luar, menemukan tidak ada kelainan. Dan kemudian perlahan-lahan menenangkan hatinya. Tetapi hanya ketika dia ingin dan mendapatkan udara segar, dia menemukan bahwa pintu dikunci. Pintu tidak bisa terbuka, tepat setelah ban berjalan. Dari luar, butir beras terus berdatangan. Di gudang itu tidak butuh waktu lama untuk menguburnya. Tanpa jejak 2 dari 4 orang yang terlibat dalam pembunuhan Elmer sudah mati. Yang mengkhawatirkan topi merah, dia akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi Basile menghentikannya. Waktunya untuk mencari tahu apakah pembunuhnya adalah Elmer atau bukan. Keduanya mengambil sekop di malam hari dan menggali kuburan Elmer. Saat peti mati dibuka, apa yang ada di dalamnya tiba-tiba membuat mereka berdua takut. Karena tidak ada apa-apa di peti mati. Topi merah menyerah kepada polisi. Basil mengambil sekop besi dan memukulinya sampai mati. Kemudian menempatkan tubuhnya di peti mati. Kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah tiba-tiba anak kecil muncul dan menghentikannya di jalan. Dia melihat kekasih impiannya mempercepat pengejaran dan menemukan Run di sebelah bulldozer. Tepat ketika Basil memiliki rencana jahat terhadapnya, bulldozer di sebelahnya tiba-tiba mulai menyerang. Run mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari bulldozer. Membunyikan klakson pada Basil. Melihat Basil berbalik untuk melarikan diri, ketika dia melihat orangan sawah di depannya. Yang aneh adalah bahwa, penggaruk itu juga secara tidak sengaja menusuk dadanya. Berjuang dengan rasa sakit Basil berlutut di tanah. Matanya menutup perlahan. Setelah itu dari orang-orangan sawah itu memberinya sebuah bunga putih kecil. Dan jika orang di dalam adalah tersangka, kita tidak tahu, biarkan semua orang menebak. Secara perlahan akhirnya keadilan datang. Burung muncul di lapangan. Sekelompok orang melepaskan tembakan. Jalan untuk membalas dendam itu menakutkan. Satu demi satu mereka kehilangan nyawa.